Shalom dan selamat datang. Apa kabar semua? Baik. Puji Tuhan, karena Tuhan kita itu sangat baik. Beri kemuliaan kepada Tuhan karena Tuhan kita itu sangat baik. Ya, marilah kita bangkit berdiri bersama untuk meneruskan kebaktian kita pada saat ini. Buat bagi Anda yang ada di luar sana, baik di rumah, marilah kita mengikuti di dalam online kita, bersama-sama mengikuti di dalam kebaktian pada Paskah hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Doa untuk kesucian sama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selekanya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Selamat hari Paskah dengan Tuhan. Mari kita katakan walau bumi bergoncang, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Engkau kekuatan dan makmur kami Tuhan. Tuhanlah
saudara dan saudari, apabila kita menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita, terbuktilah bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Allah yang menyertai Abraham, Allah yang menyertai Yakub, Allah yang menyertai Daniel, Allah yang menyertai Yusuf. Allah itu juga lah yang menyertai kita selama-lamanya di dalam hidup kita. Mari kita ingat kasih Tuhan. Ingat segalanya, Yesus. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkan kita. Sebab kasih-Nya setinggi langit.
Mari dengan sikap doa kita nyatakan, kita takkan lupakan kasih-Nya dalam hidup kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Doa hari ini sama-sama. Allah yang Maha Kuasa melalui Anak-Mu Tunggal, yaitu Yesus Kristus, telah mengalahkan maut dan membuka bagi kami pintu hidup yang kekal. Dengan rendah hati kami memohon dengan anugerah-Mu yang istimewa yang mendahului kami. Engkau menaruh keinginan baik dalam pikiran kami. Maka dengan pertolongan-Mu yang berterusan, kami akan membawa kepada hasil yang baik melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sehingga jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Bacaan Alkitab yang pertama hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat 10 hingga 26. Mazmur 136 ayat 10 hingga 26.
kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang membelah laut terberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangi Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tenteranya ke laut terberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sidon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah firman Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga 18. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu itu diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu,
mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang ambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Inilah Injil Kristus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu akan terus memberi pemahaman kepada kami, khususnya dalam hari Paskah ini, supaya kami dapat mengingati segalanya yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada hidup kami. Serahkan semua ini Tuhan, biarlah waktu ini yang paling tua dan sampai yang paling muda, semuanya akan diberkati oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya percaya dalam minggu ini mungkin ada yang di antara kita telah ke perkuburan untuk melawat kubur bagi orang-orang yang disayangi yang telah meninggal, bukan? Tapi kalau ini tidak akan terjadi. Katakan kepala kiri kanan kamu, tidak akan terjadi. Tapi kalau kamu sampai perkuburan nampak orang yang disayangi yang meninggal itu duduk di sana, apakah tindak balas kamu? Pernah waktu saya melayani di Indonesia, waktu sampai di sana, bukan perkuburan dari jemaat, terbongkar. Ada orang korek perkuburan itu, kubur itu, untuk ambil semua itu cincin, emas, semua itu. Ya, mereka pergi lapor polis lah. Ya, terkejut. Tapi apa tindakan kamu? Apakah tindak balas kamu? Kalau ya. Sampai perkuburan kau nampak orang yang disayang yang memang sudah meninggal beberapa tahun duduk di sana. Dah silap, bukan sebab dia pakai mask kau silap orang. Tidak, memang orang itu. Apa yang kamu buat? Pengsan? Adapun seperti Maria, dia salah kena. Yesus duduk sana, dia pun silap sudah. Dia sangka dia pekebun tu. Dua murid itu yang pergi perjalanan ke Emmaus pun tidak tahu. Cakap-cakap sampai makan tu, Yesus waktu hilang. Nah, kalau orang Cina biasanya lah, yang belum percaya Yesus tu, biasanya lah secara umum orang Cina kalau dia nampak orang yang telah meninggal tu muncul ke contohnya neneknya duduk di sana, apa yang dia buat? Minta nombor. Nek, kasih nombor. Ada yang 4, ada yang 7. Dia tahulah dia minta nombor tu. Hari ini, kalau kita jumpa Yesus, dia telah bangkit dari kematian, apa yang kita buat? Kita harus tahu bahwa hari Paskah ini adalah untuk kita mengingati akan pekat-pekat yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Amin. Sebab apa yang telah Yesus lakukan dalam kebangkitannya, jangan kita lupa juga kematiannya itu. Tapi dalam kebangkitan itu, yang telah dia memberikan kami satu jalan keluar, satu penyelesaian.
atas masalah dosa-dosa kita. Sebab dialah hari ini kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Jadi seperti biasa, sebab dalam tahun-tahun yang lalu memang kita akan lihat daripada Injil cerita-cerita yang berlaku pada hari kebangkitan itu. Tapi hari ini kita akan lihat Mazmur 136. Mazmur 136 adalah mazmur yang dikatakan antifona. Antifona adalah seperti satu orang cakap, satu orang membalas. Dia mungkin dua pasukan pujian. Satu yang akan cakap kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahawasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Seperti begitulah. Ada membalas berulang begitu. Itu juga, ini mazmurnya juga adalah mazmur yang dikatakan satu pujian yang dahsyat, yang besar. Halel, har gadol. Maksudnya satu pujian yang besar, yang sentiasa orang-orang Yahudi nyanyikan untuk mengingati kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan perbuatan yang ajaib daripada Tuhan. Terutama kepada hidup pribadi itu. Dia pernah dinyanyi dari jemaat dan dinyanyi secara pribadi. Kalau gereja Anglican yang memang secara tradisi itu, dia ada doa pagi dan doa waktu malam. Morning prayer and evening prayer. Jadi doa waktu malam itu, menjelang malam itu, ada sebahagian adalah mengumumkan ini. Mazmur 136. Ramai yang katakan bosan, kan? Bahwasannya selama-lamanya kasih setia-Nya. Bahwasannya selama-lamanya kasih setia-Nya. Bahwasannya selama-lamanya kasih setia-Nya. Sebanyak 26 kali. Mungkin ada yang untuk yang tidak biasa dengan antifona ini, kita rasa bosan. Tapi saya mau menasihati kita semua. Biarpun dia sampai 200 kali, sangat penting kita mengingati dengan mengatakan bahwasannya selama-lamanya kasih setia-Nya. Sebab kasih setia-Nya itu yang kekal selama-lamanya, yang telah membawa kita sampai hari ini. Dengan kata lain, kita ini masih hidup sebab kasih setia-Nya. Kita masih diberkati sebab kasih setia-Nya. Hidup kita ini masih dalam keadaan yang dikatakan lancar sebab kasih setia-Nya. Hidup ni kita dalam pelayanan kita masih berhasil berbuah sebab kasih setia-Nya. Hari kita lihat gereja penuh dengan orang sampai di dewan sudah. Sebab apa? Kasih setia-Nya. Jadi jangan rasa bosan ataupun 26 kali. Wah, nanti kita akan buat sama-sama tu. Sangat penting kita mau ingati semua ini. Amin. Dia pernah dinyanyikan waktu Salomo dia mendedikasikan bait Allah yang baru dibangun itu, dia juga menyanyikan ini. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Nya. Waktu Raja Yosafat. Dia waktu dikepung, dia tidak tahu mau apa-apa. Dia tanya Tuhan, Tuhan suruh dia hantar pasukan pujian. Apa yang dia nyanyi? Bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan Tuhan kalahkan askar musuh itu daripada Moab sama Amon. Jadi kita boleh lihat sentiasa kita ingati Tuhan dengan cara begini, kita akan menambah satu keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, baik dan sentiasa berada di sisi kita. Amin. Ya. Saya akan kongsikan 4 perkara di sini yang ambil daripada ayat 10 hingga 26. Memang ayat 1 hingga 9 itu tentang Tuhan adalah penciptanya. Dia yang menciptakan dunia ini. Tapi kita hari ini hanya lihat dari ayat 10 hingga 26. Yang pertama adalah penebus. Sebelumnya, ini kamu harusnya ada satu kertas, saudara. Nah, kertas ini adalah untuk kamu isi tempat-tempat kosong, bukan ujian ya. Ini adalah untuk kamu isi apa yang kamu rasa, yang dapat Anda katakan bahwasannya selama-lamanya kasih setia-Nya. Okay?
Hanya 10 saja. Saya percaya dalam hidup kita, makin lama kita mengalami Tuhan, makin banyak kita boleh tuliskan, bukan? Mungkin yang di antara kita ini mungkin baru 2 kertas, 3, 4. Tapi hari ini 10 saja. Jadi waktu kamu dengar khotbah ini, kamu boleh tulis sudah. Kamu kalau perasaan, okey, saya mau tulis ini. Kau boleh tuliskan, tak apa. Kau boleh tunduk kepala dan tulis, tidak apa. Jangan tiru ya, ini kamu punya. Sebab lepas khotbah ini, kita akan umumkan, kita akan istiharkan sama-sama. Selain daripada ayat 1 hingga 26, kita akan istiharkan apa yang kamu tulis dalam sini secara bersama. Dan kita akan membalas sama-sama bahawasanya selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nah, kembali ke sini. Pertama, penebus. Dia membawa kita keluar. Di ayat 10, kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang terancung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ini adalah permulaan yang di mana dalam Mazmur ini membawa kita kembali kepada sejarah. Setiap pujian yang kita ada hari ini harusnya berdasarkan kepada sejarah. Sebab orang telah membawa sejarah dan tukar dia kepada teologi. Teologi adalah pelajaran tentang Tuhan. Siapakah Tuhan? Dari sejarah itu pun dalam English history. Dia punya cerita tu. History, sejarah. Jadi sejarah ini ditukar menjadi teologi. Teologi ini dimasukkan dalam pujian kita. Pujian kita itu akan bermakna. Pujian yang tidak berdasarkan sejarah, pujian itu akan menjadi satu nyanyian sahaja. Ya, kita pernah nyanyi lagu tu hanya syok, lancar. Melodinya orang bilang, wah sedap. Wah bagus, ini adalah untuk generasi yang muda. Tapi setiap lagu yang tidak ada sejarah, adapun teologinya, habis. Dia hanya satu hiburan. Jadi dari Mazmur ini kita lihat sekali lagi, dari sejarah itu, yang mengatakan Tuhan adalah penebus, sebab apa? Dia membawa Israel keluar. Membawa keluar, bagi orang Yahudi adalah penebusan yang telah ataupun kalau bahasa Indonesia pelepasan, dilepaskan dari mana? Dari hidup kebudakan ataupun penghambaan yang telah mereka menjadi hamba selama 400 tahun di Mesir. Siapa yang membawa mereka keluar? Tuhan, Allah kita. Hanya Allah yang menebus mereka dan membawa mereka, melepaskan mereka keluar daripada Mesir. Jadi daripada pelepasan ini, adapun penebusan ini, kita lihat bahwa pemulangnya satu bangsa ataupun negara yang dipanggil Israel. Sebelum ini bukan bangsa ataupun negara. Dia hanya sebuah keluarga yang ada jumlahnya 70, ada orang bilang 75 orang sahaja. Dan waktu mereka turun ke Mesir, sebab waktunya Yusuf dan sebagainya, dan lepas mereka dibawa keluar, mereka pemulangnya sebuah negara yang dipanggil Israel. Daripada situ kita tidak lihat bahwa apa yang terjadi di Laut Merah, Tuhan menebus mereka. Di tanah Mesir, Tuhan menghantarkan tuhlah, 10 tuhlah itu yang menghancurkan Mesir. Dan setiap anak sulung yang telah dipukul mati, bukannya saja daripada manusia, binatang, semua yang sulung telah pun dibunuh. Agama mereka pun gagal sebab Tuhan yang dahsyat. Dan terakhir, kita boleh lihat bahwa askarnya yang telah tenggelam di Laut Merah, semuanya
adalah kedahsyatan Tuhan, kekuasaan yang Tuhan lakukan dan membawa orang Israel keluar daripada hidup mereka. Apakah yang perkenan kepada kita hari ini? Kita tidak lagi adanya yang dijadikan hamba, ataupun kita ditesak, ditera di bawah Mesir. Tapi hari ini kita mungkin menjadi hamba kepada dosa. Kita ditesak, ditera sebab tabiat ataupun kehidupan yang berdosa itu. Kita sentiasa dipelenggu sebab dosa yang jadi tuan kepada hidup kita. Dosa yang cakap, okey buat ini, kita ikut dosa. Bukan? Tapi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa telah membawa kita keluar daripada dosa itu. Kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata sama-sama, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita boleh lihat di sini bahwa itulah yang penebusan yang Tuhan hendak. Bahwa di perayaan tak peragi, Passover, baru-baru ini kita rayakan di hari Kamis tu, sebenarnya Jumaat lah, Kamis. Jadi perayaan tak peragi itu Passover, dia melalui di waktu itu adalah mereka gunakan darah domba dan cat di pintu, di gerbang pintu. Malaikat yang melimpasi rumah itu lihat ada darahnya domba, mereka tidak akan bunuh siapa-siapa yang sulung di dalam keluarga itu ataupun rumah itu. Jadi hari ini secara kerohanian Yesus telah menjadi domba itu. Itulah Yohanes mengistilahkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menebus kita, yang membawa kita dalam dunia kegelapan, dunia yang berdosa, dunia yang menuju ke kehancuran. Tapi Yesus yang menjadi domba yang telah mati untuk kita, untuk satu kali saja kita telah ditebus. Amin. Bukan saja begitu, kita lihat di Mazmur Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, iaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Dia, dari darahnya kita ditebus. Kalau di Mesir Allah menunjukkan kekuatannya daripada lengan yang tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru Allah telah menunjukkan kuasanya, kuasa penebusan melalui siapa? Yesus Kristus yang telah mati untuk kita di atas kayu salib. Waktu dia katakan ia telah selesai, dia telah ambil semuanya. Dulu kita seperti domba yang sesat, yang telah melalui jalan-jalan sendiri, kita berdosa. Tapi segalanya Allah meletakkan di atas Yesus. Dan Yesus telah menebus hidup kita, membawa kita keluar daripada hidup yang berdosa itu. Amin. Ya. Kedua, dia adalah gembala. Dia membawa kita menyeberang. Di ayat 13, kepada dia yang membelah laut teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tenteranya ke laut teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, laut merah itu laut teberau lah. Okay? Jadi di sini kita boleh lihat Tuhan membawa mereka menyeberang mana? Laut teberau. Walaupun dalam keadaan yang mungkin darah harapan. Mana kau mau pergi? Depan laut teberau, belakang askar Firaun. Mati. Tapi Tuhan membawa mereka menyeberang. Di padang gurun, apa yang mereka buat? Habis. Kalau bukan Tuhan yang membawa mereka melalui itu, mereka akan mati.
Tuhan menggunakan awan pilar, ya, tiang awan pada waktu pagi, waktu dia bergerak daripada bait suci, kemah suci, mereka akan ikut. Mana siap tiang awan ini pergi pada pagi, mereka ikut. Waktu dia berhenti, mereka berhenti berkemah. Malam ada tiang api yang membawa mereka. Jadi selama-lamanya di mana siap ada pimpinan Allah, mereka ikut dan menyeberang semua halangan, kesengsaraan, apa siap kau namakan hari ini yang kita alami. Allah menggunakan Yesus membawa kita menyeberang semuanya itu. Mungkin kehidupan kamu sedang menghadapi laut terbelah. Kau maju pun mati. Belakang kau tunggu pun mati. Kau tidak buat apa-apa pun mati. Kau buat apa-apa pun mati. Dalam keadaan yang tersesat, apakah cara penyelesaian kamu? Yesus Kristus. Sebab dia adalah gembala kita. Amin. Dan gembala ini yang dikatakan di Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Dia bukannya gembala yang diupah. Waktu ada masalah dia larikan diri. Waktu saya berada di Tarakan, salah satu mendiang Bishop Albert, dia katakan, nah kalau di sana ingat, nanti kalau ada penganiayaan terjadi, ada tu. Waktu itu ada gereja dibom, bukan di Tarakan, tapi berdekatan itulah. Dia bilang, apa sih yang berlaku? Jemaat boleh lari, kau jangan lari. Dia bilang, kenapa? Sebab kau gembala. Oh, okey. Semua orang boleh lari, kau jangan lari balik ke Tawau, kau di sana. Oh, okey. Ya, kalau Bishop bilang, ya lah, ikut siap. Keperakan ini sebab banyak tentang video-video di tanah suci, ya, Jerusalem. Dan salah satunya tentang gembala, bah. Saya perasan sekarang gembalanya bukan gembala yang berusia, yang tua. Gembalanya semuanya muda-muda. The shepherd boy. Mereka menjaga tu beratus-ratus domba. Dan yang heran, saya rasa, saya ingat, itu hanya terjadi di sini. Itu gembala yang muda itu sama juga, main handphone. Waktu dia mengembalakan domba, dia main handphone situ. Tapi yang heran adalah waktu dia main handphone, domba ikut. Bukan ikut main handphone lah. Dia main handphone kan, dia pergi mana, domba tu ikut tu. Heran. Ya, nanti dia putar, dia ingat, dia ikut juga domba tu. Saya percaya Yesus yang gembala hidup kita adalah jauh lebih baik daripada itu. Ya, Tuhan Yesus tidak akan lupakan kita. Tuhan Yesus tidak akan fall asleep, mengantuk. Adapun Yesus ambil cuti, day off, Selasa jangan cari saya. Tidak, Yesus sentiasa di sana. Dia sentiasa memimpin kita. Amin. Dan waktu kita kalau ada masalah, lihatlah ke atas. Seperti Mazmur 121 yang perlu kita belajar itu. Lihatlah. Mintalah pertolongan itu. Dari mana? Dari bukit yang menciptakan langit dan bumi itu. Kita lihat ke Yesus, ikut dia, confirm semuanya akan jadi baik. Kalau kita tidak ikut gembala ini, kita akan sesat. Pasti kita gagal menyeberang apa sejak sukarankah, halangankah di hadapan kita. Tak mungkin. Hanya dengan Yesus yang memimpin kita, kita mampu menyeberang semua ini. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Waktu kita rasa kekurangan ataupun kita rasa seperti pun tidak tahu mau apa, ataupun depresi kah, ataupun rasa ada kekontangan kah dan sebagainya, Yesus meletakkan kita di ladang yang hijau itu. Waktu kita menghadapi musuh, dia meletakkan meja di kita dan mengadakan jamuan di hadapan musuh kita.
Dia akan gunakan tongkatnya untuk melindungi kita. Inilah Yesus Gembala kita. Pastikan hidupmu waktu kita ingat apa yang telah Dia lakukan. Kita harus ikut apa, di mana siap Dia pergi, kita ikut. Amin. Itulah Gembala kita. Ketiga, penakluk. Dia membawa kita masuk dari waktu keluar daripada Mesir, menyeberang semuanya itu. Apa yang mereka lakukan seterusnya? Dari Mazmur 136 ayat 16, mereka memasuki tanah perjanjian itu. Dan di sini katakan kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membuku kala raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia membunuh raja-raja mulia, Sihon raja yang Amori, Og raja negeri Pasan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan yang menjadikan mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang akan flow with honey and milk. Madu dan susu yang apa? Yang mengalir? Ya, yang penuh dengan susu dan madu lah. Ini tanah yang subur, tanah yang bagus, tanah yang di mana waktu mereka pergi mengintip, dua orang menotong, okey, yang angkatlah anggur. Hari ini kau pergi supermarket, macam mana kau beli anggur? Kau begini pun kau pun dapat bah, kan? Itu dua orang tu. Luar biasa. Hari ini Tuhan menjanjikan tanah yang begitu baik untuk kita. Sebagai harta pusaka kita. Hari ini bukannya saya mau katakan bahawa kau percaya Yesus akan jadi kaya raya. Ada rumah besar, kereta banyak. Puji Tuhan kalau ada. Okay? Tapi Tuhan memberkati kita dengan berbagai cara. Bukan secara fizikal saja. Secara rohani. Tuhan memberkati kita. Bukannya jadi hidup kita ni ngam-ngam orang bilang. Pas-pas. Bukan. Berkelimpahan tu. Siapa mau hidupmu berkelimpahan dengan berkat Tuhan? Ada yang lambat juga. Masih. Ada yang kurang pasti. Okey. Siapa mau hidupnya berkelimpahan dengan berkat Tuhan? Okey. Aku menang, aku tuatan. Okay? Siapa mau hidupmu berkelimpahan dengan berkat Tuhan? Ada yang masih mau fikir lagi. Tuhan telah sediakan ini untuk kita. Jangan fikir dulu. Kalau Tuhan bilang ini adalah tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan madu dan susu, tanah yang berkelimpahan, pergi. Siapa yang akan membawa kita pergi dan masuk di sana? Yesus. Amen. Di sini dari ayatnya kita boleh lihat di Matius pasal 28. Yang mendekati mereka dan berkata, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kolose pasal 1 ayat 13 hingga 15. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memintakan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Jangan takut. Mungkin kita bilang, bolehkah? Tanah perjanjian itulah yang terjadi kepada Israel. Waktu dihantar, Musa hantar mereka, bagus tanah tu, tapi orangnya besar. Orangnya raksasa, kita ni pelalang. Itu yang membuat mereka tidak percaya. Tapi Tuhan mau mereka, kalau ini terselesaikan, jangan kita takut. Tuhan akan buka jalan tu. Sebab Tuhan adalah penakluk. Okay? Dia akan membuka, Dia akan menghancurkan, Dia akan memintakan segala halangannya supaya kita dapat masuk ke kerajaan itu. Seperti di Kolose, aku suka perkataan itu, memintakan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Kita tidak perlu berhijrah ke jauh-jauh. Ada orang bilang, apa berhijrah kan? Migrate. Berhijrah kan? Mau
berapa juta ringgit tu, mungkin dolar ke satu negara di mana sampai ke negara itu bukan lagi penduduk yang sah, hanya sebab ada orang menabur di sana. Kalau di sana bukannya seperti penduduk asli di sana. Hari ini Tuhan telah janji dan Dia akan memindahkan kita ke kerajaan Tuhan, kerajaan anak yang kekasihnya, anaknya yang kekasih itu. Waktu kita masuk ke kerajaan, kita akan menjadi penduduk citizenship, penduduk yang tetap, bukan penduduk asing, bukannya penduduk sementara, tapi penduduk yang tetap di kerajaan surga ini. Itu luar biasa. Adakah susah masuk? Mungkin juga. Tapi dengan Yesus, pasti Dia akan membawa kita masuk ke sana. Amin. Waktu saya berada di Yerusalem, kita masuk ke sembadan. Wah, bukan main tu, masuk ke sembadan tu. Tidak macam di sini, dorong jaga. Sana semuanya lengkap tu. M16, jangan kau main buat M16, mungkin AK-47, tahu lah. Bersenjata tu. Okay, imigrasi siap bah. Imigrasi di kita ni bukan ada apa-apa tu. Masuk, dorong berduli tu. Kadang-kadang 2 orang jaga di kaunter siap, dorong jaga yang lain. Wah, ini semua dari bas. Tadi ambil beg, simpan beg, dia pun lihat tu. Semua beg dipongkal. Semuanya dia lihat. Kalau laptop lagi, dia buka. Mana tahu kopi laptop tu ada apa? Roket, peluru pantu tu. Semua dia cek. Tapi sebab ada satu tour guide yang diberi kuasa. Dia ada semua kertas-kertas yang diperlukan. Sebab dialah kita boleh menebusi semuanya itu dan masuk ke tanah ke Israel, ke Yerusalem. Kita tidak boleh, aku pergi main, aku pergi melancong. Cubalah. Mungkin kau akan ditembak tu. Jadi sebab dia, betapa susah pun, yang penting ikut dia. Dia yang diberi kuasa itu. Amin. Yesus yang diberi kuasa menjadi penaluk semua ini. Dia dapat membawa kita masuk ke tanah yang telah Dia sediakan kepada kita. Amin. Ya. Jadi di sini saya mau bacakan di 1 Korintus. Inilah kuasa yang kita lihat. Yesus telah menakluk kematian. Sampainya kematian telah hancur. Kita lihat saja di 1 Korintus pasal 15 ayat 54. 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 15 ayat 54 hingga 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat yang maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Tuhan Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bukannya kita tidak takut mati. Jangan kau keluar di sini, Nabi anak Kenan bilang, wah habis. Hai mati, maut, mana kamu? Jadi kau menyeberang jalan itu, dia lihat kereta dan dilanggar, jangan salahkan saya. Tapi ini adalah di mana sentiasa perkara yang paling kita risau dan khawatir. Itulah banyak kita mau jaga kesihatan, kita mau jaga ni, jaga ni, supaya kita tidak akan menghadapi kematian itu sebegitu awal. Kalau makin lama, makin bagus. Tapi kematian itu telah dikalahkan sebab Yesus Kristus. Hari ini kita percaya kepada Yesus, walaupun tubuh ini mati, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus. Amin. Dan terakhir, pembebas. Dia membawa kita kembali. Di sini ayatnya adalah yang diambil daripada ayat 23. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia membebaskan kita daripada para lawan kita,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia hanya memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita boleh lihat di sini perkataan yang dipakai oleh sebenarnya di buku Hakim-Hakim. Ini adalah cerita yang berlaku lepas mereka masuk ke tanah perjanjian. Waktunya Yosua, semuanya bagus. Tapi lepas Yosua mati, nah orang ini lupa. Dan mereka mulai menyembah berhala, menyembah tuhan-tuhan yang lain. Dan mereka memberontak. Tuhan hantar sekurang-kurangnya 7 bangsa, 7 negara untuk mengajar orang-orang Israel. Dan setiap kali mereka berdosa, diancam, diserang, ditera, mereka berdoa, Tuhan tolong. Berdosa lagi, mereka ditera, diancam, mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong lagi. Begitulah. Dan Tuhan sentiasa berada di sana, memberi peluang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tuhan kasih setianya yang begitu baik. Dia mau membawa mereka kembali. Jadilah inilah yang kita lihat, bahwa Tuhan sentiasa berada di sana. Kalau Yesus telah menembus, membawa kita menyeberang semuanya dan menjadi gembala kepada kita, membawa kita ke tanah perjanjian, kita harus terus percaya kepada Yesus. Amin. Jangan kita cuba Tuhan yang lain. Hanya Yesus saja. Dan itulah yang dikatakan di sini, dia membawa kita kembali. Maksudnya, Yesus telah memulihkan gambaran kita yang telah diciptakan mengikut gambaran Allah pada mulanya. Tapi sebab dosa kita rosak. Sebab Yesus kita dipulihkan. Dan waktu kita dipulihkan, kita diberikan hidup yang baru. Yang hidup yang lama itu telah ditanggalkan. Yesus memberikan kita hidup yang baru. Dan kita tidak perlu masih hidup seperti hidup yang lama itu. Dan heran sekali di ayat 25, dia memberikan roti dan kepada segala makhluk. Sebab waktu mereka diserang oleh 7 bangsa, satu perkara yang biasa berlaku dari musuh-musuh ini adalah bukan saja mereka datang membunuh, tapi sentiasa waktu mereka menuai, musim-musim menuai, mereka akan masuk dan merampas makanan mereka. Itu yang mendera orang-orang Israel, yang memang dari mulanya dijanjikan berkelimpahan. Tapi sekarang musuh datang merampas semuanya. Yang sememangnya boleh makan, tapi sekarang tidak boleh. Tapi Tuhan kembalikan. Selaginya kalau kita masih di dalam Yesus, Yesus mengembalikan berkelimpahan itu kepada kita. Amin. Itulah di sini Lukas pasal 12 ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takut. Takutilah dia yang telah membunuh, memberi kuasa untuk melempahkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung bibit dijual 5 ekor 2 tuik? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya akan dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kerana itu jangan takut, kerana kamu lebih berharga daripada banyak burung bibit. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, kamu lebih berharga daripada banyak burung bibit. Kita ni bernilai ni. Kenapa? Sebab Yesus telah menebus kita dengan harga yang besar daripada darah dan tubuhnya. Jadi ingat ini, kita ni lebih berharga daripada banyak burung bibit. Amin. Itulah jangan risau. Matius pasal 6. Kerana itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dari dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung ini? Siapakah di antara kamu kerana kekhawatiran yang dapat menambahkan sehasta jaya pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga pakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandangi lumpur di ladang pada hari ini ada, besok dibuang dalam api. Tidakkah Dia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, kerana hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan cukuplah untuk sehari. Amin. Percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang mampu membawa kita keluar, dan Tuhan mampu membawa kita menyeberang, Tuhan mampu membawa kita masuk, dan juga Tuhan yang mampu membawa kita kembali. Saya percaya Tuhan inilah waktu kita mengingati pekat-pekatnya, kita dapat mengatakan bahawasanya selama-lamanya kasih setianya. Hari Paskah adalah hari kita untuk kita mengingati segala-galanya yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Janganlah kita hidup seperti dunia yang tidak berharapan. Kita sentiasa ada harapannya. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang kemarin, hari ini, keesokan adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang telah menembus hidup kita, mati untuk kita di atas kayu salib, dan telah bangkit dari kematian, dan bawa kuasa untuk mengatasi segala kematian. Dan hari ini, orang yang percaya kepada Dia akan memiliki hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Amin. Inilah hidup yang penuh dengan berkat Tuhan sampainya berkelimpahan. Amin. Nah, sekarang ni saya rasa ada yang sudah tulis, yang belum, saya kasih kamu 1 minit untuk isikan semua itu. Seberapa banyak yang kamu boleh. Mungkin kamu sampai mau buka otakmu sudah. Hanya sampai 8. Dapat. Nanti kita boleh ulang. Maksudnya kalau kurang 2, kau ulangi apa-apa saja yang ada, sampainya kita memenuhi 10 itu. Boleh? Ya? Jadi sila isi sekarang. So nanti kita akan istiharkan 26 itu sama-sama. Lepas tu kau yang cakap, saya membalas bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Dan lepas semuanya, kita akan nyanyikan lagu ini untuk meresponi firman Tuhan. Amin. Okey. Okey, saya menjemput anda berdiri bersama-sama. Jadi ayat 1 hingga 26 saya akan cakap, kamu akan membalas bahawasanya selama-lamanya kasih setianya. Dan lepas tu,
Kamu yang jaga, biar panjang ke pendek. Tapi setelah kamu habis, saya akan membalas bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Sampai yang ke-10, kita akan ulangi ayat 26. Bahwa kita katakan bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Dan kita akan istiakan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Dan kita akan nyanyikan lagu ini untuk meresponi firman Tuhan. Amin. Kita akan bermula. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaban-keajaban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan bijaksana. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghambakan bumi di atas air. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah Laut Teberau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tenteranya ke Laut Teberau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel hambanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingatkan kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kamu yang cakap, saya yang membalas. 1, 2, 3. Membaca daripada yang kamu. Baca dengan kuat-kuat. 1, 2, 3. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan penyembuhku. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan pelepasku. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan kota bentengku. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan kubu pertahananku. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan perisaiku. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan andalanku dan mazmurku. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan penolongku.
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Tuhan penebusku, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang terakhir, bersyukurlah kepada Allah semesta langit sama-sama, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. kasih-Mu Yesus indah bagiku, kasih-Mu Yesus melebihi segalanya, tak dapat ku balas dengan kebaikanku, selain hidupku ku serahkan padamu. Kasih-Mu Yesus indah bagiku, kasih-Mu Yesus melebihi segalanya, tak dapat ku balas dengan kebaikanku, selain hidupku ku serahkan padamu. Pakailah hidup ini seturut kehendak-Mu, jadikan ku berharga di mata-Mu Yesus, menyatakan kasih-Mu pada semua orang. Kasih-Mu Yesus mengubah hidupku. Kita bersyukur pada hari ini karena ada 2 calon yang akan dibaptiskan. Jadi semua dipersilakan duduk. Jadi semua calon persilakan maju ke depan, calon dan saksi. Tuhan kita Yesus Kristus yang mati menderita di atas kayu salib dan bangkit semula daripada kematian untuk keselamatan semua manusia. Pembaptisan ialah tanda luaran yang kita terima untuk diri kita sendiri melalui apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Kita disatukan melalui kematiannya, kita diberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, kita dibangkitkan dengan Kristus ke dalam hidup baru di dalam Roh. Kepada Anda yang datang untuk dibaptiskan, haruslah mengikhtiarkan kesetiaanmu kepada Kristus dan menolak segala kejahatan. Oleh itu, saya ingin mengajukan beberapa soalan. Adakah kamu berbalik kepada Kristus? Adakah kamu bertobat dari dosa-dosamu? Adakah kamu meninggalkan si iblis dan segala tipu dayanya, kebesaran dan kemuliaan duniawi yang sia-sia, dan keinginan hawa nafsu yang penuh dosa, supaya jangan kamu mengikutinya dan dipengaruhi olehnya? Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa membebaskan kamu dari kuasa kegelapan dan memimpin kamu di dalam terang dan kepatuhan akan Kristus. Amin.
Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang anaknya Yesus Kristus telah dibaptiskan di dalam sungai Yordan. Kami berterima kasih atas air ini, di mana dapat membersihkan serta menghidupkan kami. Kami berterima kasih karena dengan melalui Laut Merah, Engkau telah memimpin umat-Mu keluar daripada perhambahan kepada kemerdekaan menuju kepada tanah perjanjian. Kami berterima kasih karena melalui kematian-Mu, Engkau telah membawa anak-Mu dan membangkitkan dia untuk hidup yang berkemenangan. Berkati air ini agar hamba-hamba-Mu yang dibersihkan olehnya menjadi satu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, agar bersih dan bebas daripada dosa. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada mereka agar mereka dituntun kepada kehidupan yang baru di dalam keluarga jemaah-Mu, dan bangkitkanlah mereka bersama-sama. Kristus dengan kepenuhan akan hidup yang kekal, segala kekuatan, keagungan dan kuasa hanya kepadamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang kamu harus mengisytiharkan di hadapan Tuhan dan gerejanya, yaitu kepercayaan Kristen yang ada di dalam kanak-kanak ini yang akan dibaptis, dan juga membantu mereka dalam kehidupan dan pertumbuhan mereka. Kamu harus mengatakannya untuk diri kamu dan juga bagi pihak kanak-kanak ini. Adakah kamu yakin dan percaya kepada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi? Adakah kamu percaya kepada anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kamu? Adakah kamu yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus pemberi hidup? Inilah kepercayaan umat Kristen. Inilah kepercayaan kita. Kita percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Fiona Tranti Moses. Dekat lagi. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menandakan engkau dengan salib, tanda akan Kristus. Janganlah engkau malu untuk mengakui imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Bersama-sama, lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus, menentang dosa serta dunia dan kejahatan. Tetaplah setia sebagai tentara dan hamba Kristus sehingga akhir hayatmu. Daryl Pang. Daryl, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menanda engkau dengan salib, tanda akan Kristus. Jangan engkau malu untuk mengakui imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Bersama-sama, lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus, menentang dosa serta dunia dan kejahatan. Tetaplah setia sebagai tentara dan hamba Kristus sehingga akhir hayatmu. Allah telah menyambut engkau melalui pembaptisan ke dalam gerejanya. Bersama-sama kami menyambut engkau di dalam keluarga Allah. Kita adalah satu anggota di dalam tubuh Kristus. Kita adalah anak-anak kepada Bapa yang sama. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kami menyambut engkau. Mari kita menyambut anak-anak yang sudah dibaptiskan.
Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas persekutuan sebagai keluarga di dalam iman bersama-sama dengan mereka yang baru saja dibaptiskan di dalam nama-Mu. Ajarlah kami setia kepada Kristus dan janji yang telah kami buat semasa pembaptisan kami. Tabah sehingga akhirnya kami dapat mengungsikan sukacita dan kesempurnaan akan ciptaan-Mu yang baru kepada semua umat-Mu, melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang adalah penyelamat dan Tuhan kami. Amin. Jadi masa ini adalah masa untuk bergambar, silakan. Oh, di sini. Maju sedikit lagi. Oke, silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengumuman. Pertama sekali kami ingin mengucapkan selamat datang saudara-saudari untuk minggu yang penting ini, minggu Paskah. Kita memperingati Yesus yang sudah bangkit daripada kematian. Kalau Tuhan kita itu mati dan tidak bangkit, saudara-saudari, Paulus mengatakan semua kepercayaan kita dalam Yesus itu menjadi sia-sia. Tetapi syukur Tuhan sudah bangkit daripada kematian, artinya kalau Dia bangkit, kita juga akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kami juga mengeluarkan saudara-saudari, mungkin ada yang kali pertama datang ke gereja Good Samaritan. Dimanapun Anda berada, bolehkah Anda lambaikan tangan Anda supaya kami boleh kenal Anda. Di sana ada lagi? Angkat tangan, lambaikan tangan Anda. Di sebelah sini ada? Ada juga ya, ada kan nih, tak nampak mukanya. Ada yang angkat, ada yang datang. Oke, mari kita tepuk tangan untuk menyambut mereka. Terima kasih karena Anda sudi bersama-sama dengan kami beribadah di Gereja Good Samaritan. Jadi kalau Anda tidak ada tempat lain untuk beribadah, selalu ingat bahwa Gereja Good Samaritan senantiasa terbuka untuk Anda beribadah dan kami sambut Anda dengan senang hati. Ada beberapa pengumuman yang kita akan perhatikan bersama. Selepas acara kebaktian, selepas kebaktian kita pada petang hari ini, jam 2:30 kita ada perayaan kanak-kanak ya, Paskah bersama keluarga. Jadi saya percaya ada sudah yang mendaftar. Jadi kanak-kanak itu tidak boleh mengadakan kegiatan keagamaan tanpa orang tuanya. Itu SOP yang sudah ditetapkan. Jadi harus anak itu ditemani oleh ibu bapaknya. Jadi selepas kebaktian ini, ibu bapak dan kanak-kanak yang sudah mendaftar untuk perayaan Paskah bersama keluarga, Anda terus pergi ke J Center untuk mengambil makanan tengah hari. Jadi untuk bapak dan kanak-kanak yang mengikuti perayaan Paskah bersama keluarga. Jadi sejurus lepas kebaktian, kita akan Anda terus pergi ke sana karena 2:30 kita akan bermula. Nah, untuk Hari Ibu tahun ini ada kelainan ya. Hari Ibu biasanya kita memberikan hadiah, tetapi kali ini bukan masing-masing jemaah, tetapi kali ini bergabung antara kaum ibu dari bahasa Cina, bahasa Inggris akan bergabung dengan bahasa Malaysia. Jadi akan diadakan pada 8 Mei jam 2:30 petang. Jadi kami mendorong Anda, ibu-ibu, kamu mula mendaftar. Hari ini pun boleh, minggu depan pun boleh, selewat-lewatnya 1 Mei. Karena pihak penganjur akan memberikan hidangan istimewa untuk Anda. Jadi setiap orang itu harus dikira ya. Jadi silakan mendaftar, dan saya dimaklumkan bahwa suami-suami atau anak
akan berpulang untuk melayani ibu-ibu ya, karena hari itu hari yang bahagia, hari besar mereka. Jadi itu yang akan berlaku. Silakan mendaftar. Kita juga ada kampanye Derma Darah yang akan diadakan pada minggu depan, 24 hari bulan April, bermula jam 9 hingga jam 2 petang. Jadi kami mendorong saudara-saudari yang cukup darah, yang boleh menderma, sebelum ini sudah menderma, untuk menderma pada 24 bulan April ini. Tempatnya di Dewan JS ya, di sana. Jadi Anda untuk bahasa Malaysia, kebaktian kita jam 12, Anda boleh datang lebih awal, mungkin jam 10 atau jam 11 begitu, untuk terus pergi ke sana menyumbang darah Anda, atau selepas kebaktian, tetapi masa selepas kebaktian itu agak singkat, mungkin lebih kurang setengah jam begitu. Jadi kadang-kadang tidak ada peluang, atau mungkin kadang-kadang mau kelang kabut pulang. Tetapi saya mendorong sebelum kebaktian jam 12 datang awal pada minggu itu untuk memberikan sumbangan darah Anda, karena setitis darah kita itu boleh membantu pesakit untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jadi untuk pengumuman lain, sila perhatikan sendiri dalam buletin Anda supaya Anda tidak ketinggalan perkara-perkara penting yang ada di sana. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk bertenang, dan kita mau berdoa syafaat. Marilah kita bersama-sama tenang di hadapan Tuhan untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bagi Engkau karena Engkau begitu besar kasih-Mu, senantiasa memberkati kami setiap dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini yang indah ini, kami kembali mengucap syukur buat anak-Mu yang sudah kena baptis pada saat ini. Semoga mengambil dengan teladan di dalam telapak yang kukuh dari dasar iman. Semoga akan terus mengharapkan dengan setiap dengan pengharapan dalam kasih-Mu ya Bapa. Berkati dia Bapa, baik kepada saudara-saudara kami yang hadir bersama dengan kami pada sore hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari raya Paskah ini, karena Engkau senantiasa cukup luar biasa kasih-Mu buat bagi kami di atas dengan dosa-dosa kami. Engkau rela mati, disiksa, hingga dosa-dosa kami dihapuskan dengan segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan, karena Dia memerintahkan berkat-Nya dicurahkan apabila kita hidup dalam kerukunan. Kami berdoa untuk kerukunan dalam kalangan kita ketika gereja terus bergerak ke satu arah untuk melayani dengan setia. Berdoa untuk semua pengubahan gereja dan proyek-proyek lain yang sedang dijalankan agar dapat dilaksanakan dengan jayanya dengan baik. Kami berdoa untuk semua gereja di Bandar dalam diosis untuk kekal kuat dan bermisi dalam penjangkauan masyarakat yang bekerja di semua bandar utama dalam Sabah ini. Kami berdoa untuk rakyat tanpa kewarganegaraan yang mencapai 30% daripada penduduk Sabah. Kami berdoa agar gereja dapat menjangkau mereka, terutamanya keperluan pendidikan kanak-kanak. Semoga Tuhan bercampur tangan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan berkenan kepada bangsa kita dan namanya ditinggikan, karena Dia maha besar dan melebihi segala Allah dalam negara kita, dalam Malaysia ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu senantiasa bercampur tangan. Dalam nama Yesus kami berserah ke dalam tangan-Mu sore ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin.
pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang dan bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memberi kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mempersilakan Anda semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Saudara dan saudari, sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai, salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab kebangkitannya yang mulia dari tempat kematian. Oleh kematiannya dia telah membinasakan maut, dan oleh kebangkitannya dia telah memulihkan kehidupan kekal kepada kami. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami. Kami sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu.
Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Bagi saudara-saudari yang berada di atas dan juga di dewan, kamu tidak perlu beredar ke bawah ataupun ke sini. Adanya pasukan pelayan untuk sampai ke atas dan juga ke dewan untuk melayani jamuan kudus ni. Dan waktu kamu kembali, gereja sudah sediakan daripada jasanya, daripada setiap latihan kumpulan, latihan pemberitaan. Mereka sediakan sebiji telur untuk semua orang. Jadi waktu kamu lepas ambil jamuan kudus kembali, kamu akan terima satu biji telur untuk satu perayaan di dalam hari Paskah ini.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri, marilah kita menerima berkat daripada Allah kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berikan kemuliaan Tuhan. Kita terima sukacita dan kepada surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
pembacaan kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati, kita jumpa minggu hadapan. Tuhan memberkati.